Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan sedikit mereview tentang rangkuman bab perhitungan kimia di kelas 11 ya, bab 1 ini ya. Kita sedikit mereview saja sebelum kita mengerjakan latihannya. Jadi dalam rangkuman ini yang pertama adalah reaksi pembatas. Adalah reaksi yang membatasi hasil reaksi karena habis bereaksi. Jadi kalau misalkan ada dua buah sebuah reaksi, ya misalnya ada reaksi A tambah reaksi B lalu menghasilkan reaksi C tambah D. Nah, salah satu di antara A dan B itu ada menjadi reaksi pembatas. Reaksi pembatas syaratnya yang pertama dia adalah nilai mol dibagi koefisiennya itu harus lebih kecil ya, koefisiennya harus lebih kecil, maka itu menjadi reaksi pembatas. Misal yang A ini ada 2, yang B ini 1, lalu di sini molnya adalah 0,4, yang ini 0,3, maka yang menjadi reaksi pembatas bukan 0,3. Kenapa? Karena 0,3 bagi 1 itu 0,3. Sedangkan 0,4 bagi 2 itu dapat 0,2, maka reaksi pembatas yang ini. Sehingga nanti ketika menjadi reaksi pembatas, gunakannya 0,4-nya. Karena 2 koefisien 2 ya. Dia habis yang ini, berarti 1/2 kali 0,4 berarti 0,2. Seperti itu. Jadi nanti ini habis. Si reaksi A ini akan habis. Maksudnya habis bagaimana? Ketika ada nilai mula-mula ya, ada reaksi, ada setara. Ini nilai A 0,4 mula-mulanya, yang B ini 0,3. Tapi ini kan 2. Berarti di sini tuh tetap 0,4 karena ngambil yang reaksi ini. Tapi kalau yang ini ngambilnya 1/2 kali 0,4 dapat 0, ini habis. Ini sisa 0,1. Itulah reaksi pembatas. Oke, lanjut. Rendeman reaksi merupakan presentasi hasil nyata terhadap hasil teoritis dari perhitungan stoikiometri reaksi yang dirumuskan sebagai berikut. Rendeman adalah hasil nyata dibagi hasil teoritis. Nah, maksudnya bagaimana? Ingat, hasil nyata itu artinya hasil dari perhitungan dalam stoikiometri. Perhitungan bagaimana? Inilah perhitungan. Ketika dihitungkan misalnya ada C dan D, misal di sininya D-nya 2, maka ini reaksi 0,4 yang bereaksi ini kan satu koefisien 1, berarti 1/2 kali 0,4 0,2, ini 2 berarti akan sama dengan 0,4, sehingga ini tinggal 0,2, ini 0,4. Nah, inilah hasil sisa, hasil nyata, hasil dalam perhitungan seperti itu ya, hasil dalam perhitungannya. Sehingga ketika hasil perhitungan dibagi dengan hasil teoritis. Hasil teoritis itu adalah hasil dari yang total seluruhnya. Jadi biasanya hasil perhitungan itu lebih kecil daripada hasil teoritis. Seperti itu ya. Lalu dikali 100%. Seperti itu. Itulah maksud dari rendeman ya. Lalu lanjut. Air kristal adalah air yang terjebak dalam kristal. Kristal merupakan zat padat yang bentuknya teratur. Nah, maksud air kristal itu misal kita mencari nilai suatu zat yang di dalamnya itu ada nilai contoh-contohnya yang gampang lah. Misal air kristal itu ada MgSO4xH2O. Nah, X nya ini adalah air kristal sebenarnya. Ketika kita uraikan akan menghasilkan MgSO4 tambah XH2O. Nah, tentukan X nya, itulah air kristal ya. Jadi caranya, prosesnya sama, mau proses dari mol atau dari nilai mr ataupun dari nilai gram itu macam-macam ya, tinggal tata cara sendiri. Lanjut, stoikiometri persamaan reaksi dapat digunakan untuk menentukan kadar zat dalam suatu bahan. Nah, kadar zat itu berarti kita bisa menentukan juga hampir mirip dengan nilai yang ini, rendeman kadar zat ini. Tapi bedanya kalau kadar zat itu adalah di mula-mula. Misal total vitamin
vitamin ternyata total seluruhnya itu adalah 2 gram. Tapi ketika ngeliat vitamin yang C-nya doang, nilai vitamin C-nya C berapa, misalnya C6H8O6, itu kita ngambil yang mula-mulanya berapa, yang tersedia mula-mulanya. Misal dapat cuma 0,1 gram, ya ada yang mau jadikan gram. Maka untuk mencari nilai kadar, persentase kadar C-nya, C6H8O6, itu sama dengan yang kecilnya 0,1 dibagi dengan 2 gitu. 10 dapat 0,1 berapa nih, kita kecilin, dapat 1 per, kita kecilin kali 1 ya, kayak 10, 1 bagi 20, 120 0,05. Oke, seperti itu ya. Karena kan 1/10 dikali 10 per 2 0,5 ya, 0,05. 1/10 dikali 1/2, kayak dikali 10, 10 per 20, coret-coret dan 10, 100 ya. Itu ya cara-caranya. Inilah tentang stoikiometri. Oke, sedikit ulasan tentang rangkuman. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.